Oke guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau ngomongin tentang karma, karma narsistik dan karma impact gitu ya. Ketika kalian baca judul di video ini, mungkin kalian udah berpikir bahwa saya akan ngomongin tentang apa yang akan dituai oleh si narsistik, misalnya di masa tuanya, misalnya gitu ya, atau suatu hari dengan kejahatannya, misalnya kita ngomong, atau karma baik yang akan diterima seorang impact. Sayangnya gue nggak akan ngomongin itu guys, gitu ya. Jadi gini-gini, kita percaya ya bahwa kalau kita menabur baik, kita dapat yang baik. Kita menabur jahat, kita dapat yang jahat, gitu ya. Dan kita berpikir bahwa ya kalau narsistik dengan tingkah laku dia seperti itu, kelak dia akan dapat balasannya, gitu ya. Saya sih percaya, gitu ya, dalam hidup itu apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai, gitu ya. Tetapi gue tidak bisa menganalisis hal seperti itu, gitu ya, bahwa nanti dia suatu hari akan dapat musibah ini, dapat penderitaan ini, gitu misalnya. Saya nggak bisa analisis itu guys, karena kita nggak punya datanya. Kita nggak punya datanya dan kita nggak punya ilmu pasti untuk mendeteksi itu. Sehingga walaupun saya percaya itu dan pengalaman hidup saya juga melihat hal seperti itu, saya nggak bisa bahas dari sisi itu, gitu ya. Dan biarlah itu menjadi rahasia alam lah, gitu ya. Nah, kita akan bahas ini dari sudut yang lain, yang menurut saya mungkin masih bisa dianalisis. Ngomong-ngomong tentang hukum alam, gini ya, gue mau ingat sama kalian bahwa, guys, kita semua ini hidup di dalam hukum alam. Ada hukum-hukum alam yang kita nggak bisa lawan. Mau kita narsistik, mau kita impact, hukum alamnya itu akan tetap ada di situ. Contoh, mau kamu narsistik, mau kamu impact, ketika kamu meloncat dari sebuah gedung, pasti kamu akan jatuh ke bawah. Itu namanya hukum alam kan, gitu loh ya. Nah, sama seperti bahwa walaupun kita narsistik, walaupun kita impact, ada hukum alam yang kita nggak bisa lawan. Apa itu? Kalau umur kita panjang, suatu hari kita pasti akan jadi tua. Pasti itu. Dan kita akan meninggal kan, gitu ya. Nah, di proses itu ada juga yang sebelum dia meninggal, dia mungkin mengalami sakit. Mengapa? Karena organ tubuh kita ini kan nggak akan selamanya berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, itu nanti kita akan bahas belakangan. Nah, sekarang gue mau bilang sama kalian, teman-teman. Menurut saya, karma seseorang dalam kaitannya dengan narsistik dan impact, itu adalah bukan soal penderitaan yang dialami. Tetapi, ini adalah soal bagaimana dia merespon penderitaan yang dia dapat. Dan ini adalah perbedaan paling besar antara narsistik dan impact. Dan itu yang gue bilang adalah karma. Jadi, teman-teman tahu nggak? Sebelumnya kita mulai ya. Teman-teman tahu nggak? Ketika kita ngalamin penderitaan, teman-teman tahu nggak apa yang bikin penderitaan kita tuh semakin bertambah? Ketika kita menderita atau mengalami sesuatu, penderitaan kita akan semakin bertambah ketika ada suara-suara entah dari luar ataupun dari dalam pikiran kita yang berkata bahwa kamu memang pantas mengalami penderitaan ini karena kamu sudah menyebabkan penderitaan kepada orang lain. Ketika suara-suara ini muncul, itu akan menyebabkan penderitaan kita itu semakin bertambah. Contohnya, ketika misalnya kalian ditipu sama orang gitu ya, kemudian ada orang dari luar sana ngomong, atau mungkin dalam pikiran kalian sendiri yang berkata bahwa pantas aja kamu ditipu sama orang, wong kamu suka nipu orang, gitu ya. Nah, ini bikin penderitaan kita tuh bertambah loh. Kenapa? Karena seperti kita merasa bahwa kita tuh pantas gitu diperlakukan kayak gitu, dan itu bikin kita merasa sangat bersalah, dan penderitaan kita tuh bertambah. Nah, suara-suara inilah yang sebenarnya ada di kepala seorang narsistik. Ya, narsistik itu kenapa misalnya narsistik itu dia sangat protektif kan? Ya, dia protektif sama pasangannya. Kenapa? Karena dia takut gitu bahwa kelak dia akan ngalamin hal-hal yang dia lakukan sama orang lain, dan ketika dia mengalami itu, suara-suara itu akan datang menghakimi dia. Dia juga di dalam semua aspek kehidupannya ya seperti itu, takut dikhianati, takut ditipu, ya kan, takut diselingkuhin, tadi kita bilang, ya kan. Kenapa? Karena dia melakukan itu kepada orang lain. Dia berusaha sekeras mungkin supaya dia nggak terima karmanya dia. Dia kadang berpikir bahwa ya saya nggak dapat karma saya kok, saya berusaha keras, saya nggak dapat karma saya, dengan bersikap protektif. Tetapi yang dia nggak tahu adalah bahwa ketakutan kamu akan hal itu tuh udah karma bagi dia sebenarnya.
kita hidup dengan nggak tenang itu udah karma guys sebenarnya. Jadi karma itu nggak selalu hukuman buat kamu, tapi ketakutan kamu itu udah jadi karma buat kamu. Dan ini yang mereka nggak tahu gitu. Nah, sekarang tadi saya bilang ya, respon terhadap penderitaan itu yang membedakan antara narsistik dengan seorang impet. Bandingkan antara seorang narsistik dengan impet. Gampang kok. Kalau narsistik itu biasanya kalau dia benar-benar dapat musibah atau penderitaan, dia bakal apa? Dia bakal teriak ke sana ke sini, bakal marah ke sana ke sini, bakal merepotkan orang lain. Kalau bisa, dia lampiasin ke orang lain penderitaannya dia. Itu yang terjadi pada narsistik. Impact kayak gitu nggak? Nggak. Kalau bisa disimpan sendiri, gitu. Kalau bisa jangan sampai ngerepotin orang lain. Itu yang dilakukan oleh seorang impact kan? Gitu. Nah, sekarang tadi saya udah bilang, hukum alam kita itu adalah ketika kita menjadi tua, dan kemudian mungkin kita sakit, misalnya karena organ tubuh kita kan nggak berfungsi lagi sepenuhnya. Dan kemudian kita meninggal, kan gitu ya. Itu hukum alam yang kita nggak bisa lawan. Mau kamu narsistik, mau impact, pasti ngalamin. Nah, coba kalian lihat gitu ya. Ini cuma berdasarkan pengalaman hidup guys. Saya nggak berani ngomong benar atau enggak. Tapi kalian perhatikanlah sekitar kalian gitu ya. Kejadiannya sama, tapi responnya berbeda. Orang yang udah tua misalnya, sakit gitu ya. Kalian perhatikan, si narsistik tuh cenderung lebih sulit loh merawat narsistik daripada seorang impact. Walaupun kondisinya sama. Kalau kalian lihat gitu ya, orang narsistik itu misalnya, yang ketika udah sakit gitu ya, dia cenderung menderita. Dia juga mengajak orang-orang sekitarnya juga menderita. Ya, sangat sulit gitu kalau kalian bisa lihat gitu. Sangat sulit merawat seorang narsistik itu. Orang-orang sekitarnya juga cenderung akan lebih stres ngurusin dia. Gitu loh. Sedangkan orang impact gitu ya, kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman perhatikan lagi deh sekitar kalian, cenderung merawatnya mungkin lebih mudah, ya lebih gampang gitu ya. Banyak dari kita berpikir bahwa oh itu karena karma tuh, makanya dia menderita. Sebenarnya bukan soal menderita, bukan soal penyakitnya, bukan soal musibahnya, tetapi soal responnya. Narsistik itu kelihatan lebih menderita karena respon dia sama musibah atau penyakit yang dia terima itu. Sedangkan impact kelihatan tidak terlalu menderita, itu karena respon dia juga yang cenderung bisa lebih menerima, lebih tenang gitu loh. Nah, itu yang saya bilang bahwa kita nggak bisa ngomongin karma soal bahwa nanti dia bakal dapat musibah ini, enggak. Tapi soal bahwa mereka merespon itu, cara mereka merespon itu yang berbeda, dan itu yang menurut saya adalah karmanya mereka gitu loh. So, ini yang bisa gue bagikan, karena menurut gue cuma ini yang gue bisa analisis dari karma ya, gitu ya. Karena kita nggak bisa menganalisis kan, kita nggak tahu hukum alam ini bekerja seperti apa. Tapi kalau respon orang kita bisa analisis kan. Menurut saya, minimal ini menurut saya. Dan ini yang gue bagikan kali ini pada teman-teman. Mudah-mudahan video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.